Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Bu Astin. Bagaimana kabarnya pagi ini Bu Eni? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bu Astin bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Eni. Alhamdulillah ya Bu Astin. Ini Bu Eni, maaf mengganggu waktunya. Jadi Astin ingin melihat Bu Eni mengajar di kelas rencananya. Kira-kira Bu Eni berkenan nggak kalau Astin melihat Bu Eni mengajar di kelas? Insya Allah bisa. Kalau begitu, kira-kira kapan bisa Astin masuk ke kelas Bu Eni? Rabu depan lah Bu Astin. Rabu depan. Oke, berarti tanggal 23 ya. betul. Hari Rabu tanggal 23. Iya. Kira-kira hari Rabu itu mata pelajarannya apa ya Bu Eni? Oh kebetulan hari Rabu tuh saya bahasa Indonesia Bu Astin. Oh, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke. Tujuan dari pembelajarannya apa itu Bu Eni? Hari Rabu itu tujuan pembelajaran saya itu peserta didik mampu membuat kalimat aktif dan kalimat pasif dengan benar. Jadi tujuan pembelajarannya peserta didik mampu membuat kalimat aktif dan kalimat pasif dengan benar. Dan selanjutnya Bu Eni, kira-kira apa sih area pengembangan yang hendak Ibu Eni capai pada pembelajaran tersebut? Kebetulan saya ingin mengembangkan ini Bu Atin tentang lingkungan kelas yang saat pembelajaran itu nyaman bagi peserta didik Bu Astin, dengan memfokuskan nanti tentang kenyamanan lingkungan belajarnya, bagaimana saya nanti berkomunikasi yang positif saat proses pembelajaran, bagaimana saya nanti pemberian motivasi kepada peserta didik, dan juga bagaimana saya menerapkan disiplin positif di kelas. Baiklah, jadi tadi Bu Eni sudah menyampaikan area pengembangan yang hendak dicapai yaitu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Baiklah Bu Eni, selanjutnya kira-kira nih strategi yang dipersiapkan apa saja untuk mengembangkan area yang hendak dicapai ini? Iya, strategi yang akan dipersiapkan Bu Atin, saya akan membuat bagaimana proses pembelajaran di kelas itu menyaman oleh siswa saat belajar proses pembelajarannya. Saya akan berkomunikasi dengan siswa saat proses pembelajaran itu menggunakan komunikasi yang positif Bu Atin. Pada proses pembelajaran nanti saya juga akan memberikan motivasi dan juga mengingatkan tentang penerapan disiplin positif kepada murid-murid Bu Atin. Selain itu, saya juga mensiasati atau memberikan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan juga menerapkan KSE nanti pada proses pembelajarannya. Oh ya, kemudian juga saya akan menyelingi dengan ice breaking buat Jadi tadi Bu Eni sudah menyampaikan strategi yang dipersiapkan. Yang pertama, kenyamanan belajar peserta didik. Yang kedua, berkomunikasi dengan siswa dengan kalimat yang positif. Yang ketiga, memberikan motivasi. Yang keempat, penerapan disiplin. Kelima, pembelajaran berdiferensiasi. Yang keenam juga ada KSE nantinya. Dan ada modal pembelajaran SBK dan modal pembelajarannya PBL. Ini jadi tadi sudah Bu Eni sampaikan tujuan, area, dan strategi pembelajarannya. Semoga hari Rabu kita bisa bertemu ya Bu Eni ya, untuk melihat Bu Eni mengajar. Mungkin sekian dulu Bu Eni. Terima kasih untuk waktunya ya Bu Eni ya. Iya, sama-sama Bu Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Bagaimana kabarmu hari ini? Luar biasa sekali anak ibu pagi ini ya, dengan cuaca yang cerah, semangatnya juga membara. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan
pasif. Jadi itu tujuan kita hari ini belajar. Nah, bagaimana bentuk penilaian kita hari ini? Pada hari ini ada 3 nilai yang Ibu amati. Ya, Faris. Pertama, nilai sikapmu. Bagaimana sikapnya saat belajar? Kemudian nilai pengetahuannya atau kognitifnya. Dan yang ketiga adalah nilai hasil dari tugasnya atau keterampilan. Bisa kita mulai, nak? Nah, coba lihat ke papan tulis terlebih dahulu. Nah, coba menyimak. Anak ibu masih ingat tidak dengan pelajaran kita tentang membuat kalimat yang berpola SPOK? Ingat ya? Bagus. Rabu tanggal. Nah. Ya. Dah. Ya. Lebih fokus lagi. Tepuk fokus. Melihat. Mengingat. Fokus. Masih ingat dengan keyakinan jelas yang telah dibuat? Masih. Apa itu keyakinan jelasnya? Masih ingat? Saat belajar kita harus bagaimana? Coba ingat lagi keyakinan jelas. Dan perhatikan di papan tulis. Bensin, mobil, halaman rumah. Masih ingat di pola kalimat? Ya, kita ingat lagi pelajaran kita sebelumnya. Siapa berani yang tahu menentukan polanya? Coba Alzena. Nah, coba apa polanya? Pola kalimatnya. Pola kalimatnya, bukan ya, pola kalimat. Iya bagus. Yang lain dia. Alzena. Mak ya, Alzena. Betul yang Ibu Alzena, nak? Betul. Nah, hari ini, kita belajarnya nggak ini lagi, tapi hari ini kita akan belajar tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Ibu minta Anda itu semuanya memperhatikan video pembelajaran berikut ini. Coba lihat ke papan tulis ya. Kita lihat video pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, lihat cepat ya. Yes. Simak baik-baik pengertian dari kalimat aktif dan juga ciri-cirinya. Yang pertama, kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat baik-baik. Ya, bagian bahasa yaitu beraktif dan pasif. Nah, dari kalimat aktif dan juga ciri-cirinya. Yang pertama, kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan perbuatan atau tindakan. Jadi, suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat aktif jika subjek kalimat tersebut merupakan pelaku perbuatan atau melakukan aktivitas yang dinyatakan dalam predikat. Kalimat aktif lebih mudah dipahami dan sering diketemukan pada berbagai jenis teks yang kita baca. Lalu ciri-cirinya apa, Kak? Nah, ciri yang pertama, kalimat aktif menggunakan hubungan no atau pada predikat. Contohnya, adik melempar bola dengan keras. Ciri yang kedua, subjek melakukan tindakan secara langsung. Contohnya, Ferry menendang bola ke arah gawang. 3. Memiliki pola kalimat SPOK atau SPK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan tempat. Contohnya, Sarah membeli kacang di pasar malam. Sarahnya menjadi subjek, membeli di predikat, objeknya kacang, dan di pasar malam adalah keterangan tempat. Nah,
kita lanjutkan ke pengertian dari kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat dengan subjek yang menggunakan perlakuan atau tindakan. Pada kalimat pasif yang melakukan tindakan atau aktivitas adalah si objek. Jadi, subjek merupakan bagian yang menjadi tujuan dari adanya suatu tindakan. Cirinya apa, Kak? Nah, ciri yang pertama, predikat menggunakan timbuhan ter, di, teran, dan kean. Contohnya, pisang dimakan ayam. Kemudian ciri yang kedua, subjek tidak melakukan tindakan secara langsung. Contohnya, baju dicuci kakak. Ciri yang ketiga, terdapat kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Contohnya, piano ini dibersihkan mama. Nah, setelah itu dia tadi dari video ibu, ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, kita lihat satu-satu dulu. Tadi dijelaskan bahwa kalimat aktif, bagaimana subjeknya? Mengapa subjeknya tadi? Iya, bagus. Subjeknya yang melakukan sesuatu. Iya, melakukan perbuatan dia. Bagus, Rama. Nah, sedangkan dia kalimat pasif, kebalikannya. Ini melakukan perbuatan akan melakukan perbuatan subjeknya ya. Sedangkan pasif yang dikenai perbuatan. Nah, dari ibu video tadi, apa ciri-ciri kalimat pasif tadi salah satunya? Kalimat aktif, apa ciri-cirinya? Bagaimana apa tadi awalannya ya? Kenapa? Adik menendang bola itu contohnya bagus kenapa? Jadi dia berawalan ya berpola estoka bagus Raisa. Iya, ada awalannya kalau menendang bola awalannya apa tuh? Kalau kita jadikan dia kalimat pasif, apa jadinya? Jadi dia berarti tadi kata kenapa adik menendang bola? Ya, adik menendang bola. Sekarang kita ubah dia menjadi kalimat pasif. Bagus berarti bola ditendang adik. Paham anak ibu? Paham ya? Nah, sudah paham? Sudah bisa kita kerja latihannya? Nah, karena sudah paham, ibu kasih tepuk semangat, tepuk santiang untuk anak ibu semuanya karena udah paham. Ya, tepuk santiang untuk kita semuanya. Tepuk santiang. Ambu suwa, ambu tidak, dua ambu santiang. Nah, Evan kenapa sakit? Nah, kenapa loyo? Sakit perut? Nah, tadi udah semangat pagi-pagi. Sekarang kenapa loyo? Ulang lagi biar serentak semuanya. Tepuk santiang untuk kita semuanya. Tepuk santiang. Ambu suwa, ambu tidak, dua ambu santiang.
Duduk anak soleh. Raka, duduk anak soleh.
Yang di sini tinggal mana dia pasti. Oh, terus siap ya. Terus bentar ya Rahma. Teman yang lain. Ya, udah siap. Udah siap. Coba lagi yang udah siap. Bagus. Udah paham ya? Kaki. Bebek udah yang tertib nah. Yang tertib novel. Buangkan handphonenya. Zaki, lihat sekitar kaki. Kenapa? Bisa lagi, udah selesai? Iya. Nanti tuangkan lagi ya. Bisa. Udah siap? Semua yang mana dulu ya? Bisa. Silakan anak ibu yang sudah siap kumpul ke dia. Yang tertib. Kasih. Nah, itu lagi Zaki. Yang sudah siap kumpul di depan ya. Lagi tempat duduknya. Nah,
mundur aja. Nah, tadi pagi sampai sekarang tadi terakhir mengerjakan tugas mandiri, kita telah belajar tentang apa? Siapa yang tahu? Ya, coba. Iya, bagus. Tadi kita telah belajar kalimat aktif dan kalimat pasif. Sudah bisakah anak-anak ibu mencobakan membuatnya? Nah, ibu yakin ada anak ibu yang sudah sangat luar biasa mengerjakan. Nah, selanjutnya tadi ada kalimat aktif dan pasif, juga ada ciri-cirinya tadi, tanda-tandanya supaya kamu mudah memahami, mengenali mana dia yang kalimat aktif, mana yang kalimat pasif. Nah, untuk pembelajaran berikutnya Azam, yang sempat ada. Untuk pembelajaran berikutnya, ya kita akan melanjutkan penulisan kalimat aktif dan pasif itu dengan menggunakan tulisan tegak bersambung lagi. Nah, materi itu masuk dalam ujian juga. Nah, sebelum ibu tutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita semuanya bergembira dan menyanyikan lagu daerah kita. Mau ya, ya.
kabarnya siang ini Bu Eni? Alhamdulillah baik Bu Astin. Bu Eni, mengganggu sedikit waktunya Bu Eni. Waktu itu kan masih sudah melihat Bu Eni mengajar. Jadi hari ini kita akan berbincang sedikit mengenai evaluasi dari pembelajaran kemarin. Baiklah Bu Eni, kira-kira apa sih tujuan dari percakapan kita pada hari ini? Tujuan dari percakapan kita hari ini tentunya nanti kita akan merefleksi kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan di kelas kemarin. Jadi itu tujuan kita akan merefleksi berdasarkan pembelajaran kelas kita yang kemarin. Baiklah Bu Eni, selanjutnya menurut Bu Eni bagaimana proses pembelajaran yang telah Bu Eni laksanakan kemarin itu? Alhamdulillah Bu Astin, proses pembelajaran kemarin berjalan dengan baik dan lancar. Namun tentu ada sedikit kendala yang dihadapi Bu Astin. Kalau boleh tahu apa itu kendalanya Bu Eni? Ya. Kemarin tuh kan kita sebelumnya udah melakukan kegiatan pra-observasi ya Bu Astin. Kita udah berbincang-bincang tentang area pengembangan yang ingin ini laksanakan. Iya. Ternyata setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, ternyata secara keseluruhan rasanya sudah terlaksana. Namun ada sedikit kekurangannya yang dirasakan Bu Astin. Waktu itu kan ada area pengembangannya yaitu penerapan tentang disiplin positif. Ini sudah mengingatkan, memberikan umpan balik kepada anak murid di kelas. Namun kemarin itu lupa memberikan umpan balik ulang kepada seluruh siswa. Jadi kendala dari Bu Eni mengenai penerapan prinsip positif tentang keyakinan kelas ya Bu Eni. Jadi ada anak yang melanggar keyakinan kelas, pemberian umpan baliknya hanya kepada anak yang bersangkutan, tidak diulang lagi kepada seluruh kelas. Oke. Baiklah Bu Eni, selanjutnya bagaimana perasaan Bu Eni kala itu? Berjalannya pembelajaran alhamdulillah perasaannya senang. Karena apa yang diinginkan tercapai, namun ada sedikit kekecewaan karena ada bagian yang terlupakan Bu Astin, seperti itu. Seharusnya akan diulang kembali. Berarti perasaannya senang, juga ada rasa kecewa karena harusnya ada yang terlupakan untuk di umpan balik secara keseluruhan tentang disiplin positif ini, khususnya keyakinan kelas yang telah disepakati. Baiklah Bu Eni, jadi perasaan senang dan kecewa yang Bu Eni rasakan mengenai keyakinan kelas tadi Bu Eni ya, kurangnya umpan balik kepada seluruh anak di kelas. Selanjutnya Bu Eni, dari aspek yang Bu Eni, area yang ingin Bu Eni kembangkan dan strateginya, kira-kira tadi kan sudah disampaikan bahwa ada area pengembangan yang tidak terlaksana dengan baik. Iya. Kira-kira menurut Bu Eni bagaimana tindak lanjut dari pengembangan area tadi yang tidak terlaksana dengan baik? Oh iya Bu Astin, setelah kegiatan pembelajaran berlangsung di kelas kemarin, saya memikirkan untuk kedepannya nih Bu Astin. Kedepannya saya akan berusaha nanti memberikan umpan balik secara menyeluruh kepada anak, agar anak yang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas tidak hanya dia saja yang tahu bahwa ia melanggar. Jadi setelah dikasih umpan balik untuk seluruh murid ini, jadi semua murid juga tahu, oh ternyata si Noval ini melakukan kesalahan.